Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, insya Allah besok di saat kumandang azan maghrib tiba, maka muslimin muslimat, mukminin mukminat menyambut dengan sukacita, bahagia. Tahun baru 1446 tiba. Hari ini kita nyaris ada di akhir yang benar-benar akhir dari tahun 1445 Hijriah. Ada apa dengan bulan Muharram? Karena pernak-pernik kehidupan, tradisi, budaya di bulan Muharram, terutama di Nusantara Indonesia tercinta, sungguh ragam pesona. Kita mengatakan ragam pesona, ragam yang menggembirakan, karena kita berangkat dari hikmah Allah, Tuhan Yang Maha Esa, hikmah Allah, Tuhan Yang Maha Rahman. Saudara kita menyebut yang Nasrani hikmat Allah. Orang-orang Jawa menyebutnya dengan karunia Gusti ataupun sebutan-sebutan lain. Namun di balik keistimewaan bulan Muharram ataupun bulan Suro orang Jawa menyebutnya, karena terambil dari Asyura atau hari ke-10 di bulan Muharram, maka tradisi Jawa, tradisi Nusantara di seluruh Indonesia syarat dengan suguhan yang sama sekali tidak ada dasar hukumnya dengan ad-dinul Islam, hingga yang bernafaskan ad-dinul Islam. Kami tidak membahas dari sisi-sisi religiositas atau ad-dinul Islam secara normatif semata, namun mari kita merenungkan apakah benar Islam rahmatan lil alamin. Apa benar Islam itu menjadi pengayom seluruh tradisi budaya makhluk-makhluk Allah? Jika kita rujuk secara normatif berdasarkan pada kaidah surah ke-7 ayat 156, jelas sekali bahwa rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Tetapi tidak jarang rahmat Allah yang meliputi segala sesuatu itu direduksi, dikecilkan, bukan dimampatkan, dipadatkan maknanya, tidak, tetapi direduksi, dimiskinkan oleh sebagian di antara saudara-saudara kita mukminin mukminat yang hanya semata-mata berpegang teguh pada kaidah normatif tanpa memberikan ruang bagi kehidupan tradisi budaya Nusantara.
Karena itulah bagaimana agar para dai, terutama yang rajin di sosial media dan media massa, mendakwahkan ad-dinul Islam bukan semata-mata normatif berdasar ayat dan hadis kemudian ditarik kesimpulan oleh pribadi-pribadi yang mengunggah pendapatnya, namun sungguh lebih bijaksana jika kita dalam keseharian berusaha meskipun tidak sedikit atau sedisiplin penelitian akademik untuk suguhan dunia perguruan tinggi ataupun yang lainnya, setidaknya kita mensurvei, mengamati. Syukur kalau kita melakukan in-depth interview, wawancara mendalam. Tentu saja tanpa menisbikan pendekatan yang lain. Jika grounded research, penelitian yang mendalam, yang futuristik, yang meluas dilakukan oleh para dai, maka Islam yang rahmatan lil alamin itu akan dirasakan oleh semua pihak. Sehingga ruang panggung sandiwara dunia ini kita tempati dengan nyaman. Bukan panggung dunia itu kita kuasai kemudian serta-merta untuk menjustifikasi pendapatku adalah yang paling benar, kemudian yang lain semuanya salah. Tidak demikian. Karena panggung rahmat itu adalah panggung di mana masing-masing hati itu memiliki penggalih. Jadi pemikiran yang mendalam itu penggalih. Kami pernah mengunggahnya dengan tema The Power of Penggalih. Karena kalau penggalih itu boleh jadi memang orang yang bersangkutan hanya mempunyai kemampuan khusus di bidang ilmu tertentu, namun dia tidak memakai kacamata kuda yang dipakai untuk menarik dokar ataupun bendi. Jadi tidak hanya memandang satu sisi saja. Sehingga pernak-pernik di bulan Suro atau bulan Muharram itu menjadi kenikmatan semua orang yang melakukan tradisi tidak tersinggung dengan cara-cara Islami menyampaikan dakwah, karena dakwah itu ajakan, tetapi yang menggeluti tradisi dan budaya Jawa atau Nusantara juga tidak merasa angkuh karena merasa memiliki wilayah. Tidak demikian. Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen dengan varian-variannya termasuk Konghucu dan aliran kepercayaan ataupun penghayat ketuhanan yang Maha Esa, semua memiliki panggung di dunia ini. Karena semua memiliki panggung, maka semua ketika memerankan kolbunya, membimbing panca indera dan otaknya untuk disampaikan dalam tulisan ataupun bahasa lisan dengan cara lembut, cerdas, dewasa, bijaksana, maka mudah untuk diterima. Karena itulah jika kita secara normatif mengambil salah satunya tafsir dari
wal asri. Al-Misbah yang digurat secara cerdas oleh Profesor Dr. Quraish Shihab, ya, maka memeras, kalau kami pinjam al-asaro, memeras. Jadi ibarat kita ini memeras ini. Jadi ini, andekan ini kain dicelupkan di dalam air, kemudian diperas sampai tuntas dan nyaris kering, atau bahkan sudah tidak ada air yang menetes. Itulah makna al-asaro, kata Buya Abi Quraish Shihab. Mengapa Allah bersumpah sampai demikian? Bersumpah atas makhluknya yang bernama waktu asar, al-asaro, asar. Karena di waktu itu secara normatif mestinya, idealnya manusia itu berhenti bekerja. Yang paling jempolan teristimewa adalah para petani di pedesaan yang masih tradisional, masih memegang teguh tradisi leluhur. Mengapa? Karena setelah asar pantang bekerja. Jadi orang-orang modern dalam hal tertentu itu mesti harus hormat pada orang-orang yang saudara-saudara kita yang menekuni, memegang teguh tradisi. Karena lebih dekat dengan pengertian sumpahnya Allah wal asri ini. Inilah sumpah yang tertinggi, yang tidak ada yang menyamainya. Karena ini sumpahnya Allah. Jadi wawunya di sini, ya, kalau kami berdialog dengan ya kami, paklik kami, ya, Haji Ahmad, ya, di Sitomulyo sana, jadi kadang kita teleponan begitu ya, maka ini adalah waw kosam, ya. Beliau lebih paham dari saya. Karena apa? Walaupun saya 4 tahun ya itu mengenyam pendidikan dalam tanda petik ala pesantren perguruan tinggi ya, yang masuknya itu Sabtu dan Ahad begitu ya. Tentu saja kita harus hormat pada semacam Abah Ahmad ya, Haji Ahmad yang ada di Sidomulyo, saudara kami itu. Karena apa? Beliau menunjukkan ini wawunya waw kosam ini, Mas In, gitu ya. Waw kosam itu sumpah. Dan ini ketika kita bolak-balik dalam tafsir Al-Quranul Majid ya, karya Profesor Tengku Hasbiya Siddiqi ya, yang juga doktor itu, kemudian kita bolak-balik lagi fi Jilalil Quran dari tafsirnya Sayyid Qutb, sampai dengan kita juga membaca karya Profesor Dr. Buya Hamka yang tercinta, Al-Azhar dan yang lainnya. Semuanya sama. Artinya maknanya sama. Jadi asar itu adalah peringatan. Nah, bagaimana kalau kita tali hubungkan asar itu peringatan hari jam kerja mukminin dan mukminat, kemudian bagaimana dengan mereka yang bekerja? Mukminin dan mukminat tidak pernah mencela orang yang bekerja setelah asar, bahkan kami sendiri ya, atas panggilan tugas karena jadwal akademik ya, ketika kami masih padat aktif ya, karena di perguruan tinggi swasta ada 13 insya Allah, dan perguruan tinggi negeri 2 ya. Tapi ya 2 itu yang terakhir ini yang Universitas Terbuka Indonesia ya.
kemudian di Universitas Brawijaya yang sebelumnya. Nah itu kita tidak pernah mencela. Bahkan kalaupun kita tersenyum, ya, menikmati nasib ini, jam 8:30 saat itu Universitas Brawijaya baru berakhir. Ya, kadang kami ada di lantai 7. Kemudian karena satpamnya tidak melihat dengan jeli, dimatikan dari bawah seluruh ruas jalan yang ada di lift dan tangga. Ini adalah keasikan tersendiri dan tidak perlu marah. Ya. Demikian juga ketika bulan Suro, ada yang selamatan bubur suro. Ya tidak perlu dicela. Ya. Dan kalau memang tidak suka, katakan saja kalau kita diantar begitu ya. Katakan kami tidak menerima bubur suro. Kalau saya ini keluarga kami mau ada bubur suro, bubur tidak suro, ya kita terima sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala, rezeki dari Allah. Asal tidak diperuntukkan untuk berhala. Ya, bubur suro rangkaiannya itu ya ada bubur itu sendiri berwarna putih, tidak ada warna yang lain. Kemudian ada lauk pauknya. Lauk pauknya itu mewakili dari darat dan mewakili dari laut. Ya. Yang dari darat apa? Yang dari darat itu adalah beras yang dibubur itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah polo pendem, yaitu kacang. Ya. Yang digoreng sangrai begitu ya. Kemudian masih dari darat apa? Kelapa yang sudah dibuat itu serundeng ya, sudah diparut sedemikian rupa, digoreng dengan apa? Digoreng dengan daging. Dan nanti dagingnya itu disuir-suir, dicincang dengan tangan begini ya. Kemudian yang dari laut apa? Yang dari laut diwakili oleh ikan kecil yang namanya kalau di Jawa teri. Di tahun 1980-an di Kampung Celaket ini masih ada. Tetapi begitu di atas tahun 90, karena beliau-beliau yang sepuh ini meninggal dunia, tidak ada yang meneruskan. Sehingga tradisi ini terputus. Ya, kalau kami jujur saja menyayangkan ya, tradisi yang terputus ini. Ya, kemudian ada yang tanya, kenapa? Kok tidak dilakukan sendiri gitu ya. Nah ini mungkin nanti sudah waktunya besok insya Allah itu ya, supaya ada bubur suro. Kita akan mulai lagi bubur suro. Bubur suro itu kenapa sih kok bubur ya? Ya bubur itu mudah dimakan gitu ya. Artinya mudah dimakan, semua orang insya Allah suka. Kemudian daging juga, daging sapi yang dipilih semua orang suka, teri juga semua orang suka, dan seterusnya sampai dengan kacang. Kacang itu sengaja tidak dibuang kulit dalamnya. Itu kalau kita tinjau dari aspek kesehatan sangat bagus untuk menunjang kesehatan jantung. Nah, jangan sampai kita bubur suro tidak ada zaman Rasulullah, bid'ah. Ya. Kemudian melean itu apa? Malam hari di tanggal 1 Suro, ini lazimnya saudara-saudara kami ya, itu hampir semalam, bahkan semalam suntuk, itu bermunajat kepada Allah. Jadi setelah selamatan, tumpengan begitu ya, kemudian makan bersama, Bujono Hondro Wino ya, makan bersama, kemudian dilanjut dengan ada semacam tausiah dan dialog. Setelah itu ada renungan, merenung masing-masing orang sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Ini indahnya tradisi suro ya. Setidaknya yang setiap tahun dilakukan dan termasuk kami melakukan di malam suro itu ya. Apa? Ada yang melakukan salatul lail, salat witir, zikir. Makanya kalau jadi mubalek atau jadi penceramah itu turun ya. Turun, jangan melihat.
Melihat saja itu. Turun, dalami, teliti dengan bagus, analisis. Apa yang menguntungkan, apa yang tidak. Dalam tradisi di keluarga Mbah atau Eyang Kasri di Batu sana, berkumpul aliran kepercayaan Hindu, Buddha, Konghucu, Madura, Jawa, Cina, Batak. Ya, ketika Mbah Kasri itu masih ada, itu seluruh Indonesia kumpul. Dari berbagai pulau itu kumpul, itu 1 tahun sekali. Dan nikmat sekali. Berkumpul dengan keyakinan berbeda, suku bangsa berbeda, tetapi bisa menyatu dalam satu kesatuan tradisi Jawa. Ada di situ pola pembelajaran spiritual Jawa. Tetapi nafasnya itu nafas Islam. Indahnya ajaran Islam yang dijawakan ini diterima oleh semua pemeluk agama lain. Tidak sekedar diterima tapi dijalani. Jadi doa-doa itu dijalankan. Seperti ucapan salam, kemudian bismillahirrohmanirrohim, disertai dengan doa, diakhiri dengan hamdalah. Semua saudara-saudara kami yang berbeda agama itu tidak sekedar membaca tetapi mempraktekkan dengan penuh kekusukan. Tetapi mereka sama sekali tidak terusik. Yang Kristen tetap Kristen, yang Katolik, yang Romo, yang Frater, ya, yang Suster tetap dalam kekatolikannya dan dalam kekristenannya. Yang Konghucu tetap Konghucu, yang aliran kepercayaan tetap aliran kepercayaan atau berpenghayat itu. Yang Islam tetap Islam. Sungguh, kalau mubalik-mubalik yang biasanya mencela seluruh tradisi itu masuk meneliti, maka keindahan rahmat Islam itu ada di seluruh relung hati anak manusia. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Kemudian bagaimana dengan nyadrang? Ya, kirim doa di laut, kemudian menyuguhkan tumpeng, ada kepala kerbau dan yang lainnya. Ya kalau kita tidak suka jangan dicela. Ya. Sampaikan saja. Agama kami tidak mengajarkan seperti itu. Dan tidak perlu mencela. Tidak perlu menista. Jadi silahkan saudara-saudara melakukan itu. Dakwah itu tidak harus memusuhi. Tetapi dakwah itu menghargai. Menghargai itu tidak mengikuti. Tetapi menghargai itu adalah tidak menistakan sesama insani, sama-sama makhluk ilahi, sama-sama hidup di bumi pertiwi. Lebih dari itu, sama-sama menikmati seluruh rahman dan rahim Allah, Tuhan yang Maha Esa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Ada juga tradisi ini, kami tadi lupa membawa peraga ya. Ada tradisi untuk mencuci pusaka, jamas pusoko. Dan ini bagi yang memiliki ilmu tidak ada siriknya. Kita tidak pernah menyembah pusaka. Ya, di rumah kami ini mohon maaf ada ya beberapa lah ya pusaka, mulai dari tombak, kemudian keris, kemudian badik, caluk monteng dan yang lainnya. Ada beberapa ya. Ya beberapa itu kalau di riset sama anak-anak kita antropologi budaya gitu ya, biasanya itu tidak cukup waktu untuk 1 hari itu ya. Bahkan ada yang begitu tekun dan detail itu sampai dengan lebih dari 1 minggu, bahkan ada yang lebih dari sepekan itu ya. Jadi kami merawat pusaka-pusaka itu karena kami juga bisa menjelaskan ya melalui surah Al-Hadid ya. Jadi pernak-pernik
Asyura itu luar biasa sekali. Belum lagi orang Jawa yang mengugemi betul Jawanya gitu ya, kasepuhannya. Puasanya tidak 1 hari, tidak tanggal 9 dan 10. Mohon maaf kami tidak melakukannya. Karena kami ada puasa yang lain gitu ya. Tapi ada yang puasa betul-betul 40 hari 40 malam. Artinya sepanjang 1 bulan penuh ditambah lagi 10 hari. Mengapa ada tradisi seperti itu? Dan juga tidak boleh ada keramaian. Hitanan tidak boleh. Selamatan untuk manten ya. Acara kemanten tidak boleh. Dan acara yang bersifat hingar-bingar itu diharamkan dalam tanda petik oleh para sesepuh Jawa. Bukan Muharram itu hari jelek, tapi saking mulianya bulan Muharram, Nabi Adam alaihissalam dipertemukan oleh Allah dengan Ibu Hawa di Jabal Rahmah, kemudian Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad, semuanya dibebaskan dari cengkeraman keburukan. Nabi Ibrahim terlepas dari siksa Raja Namrud dengan apinya. Nabi Musa terlepas dari kejaran Fir'aun yang sangat keji. Kemudian Nabi Yunus terlepas dari ikan. Ya. Kemudian Rasulullah Nabi Isa terlepas dari jeratan kaum yang kafir. Kemudian Rasulullah terlepas dari jebakan orang-orang kafir Quraisy, munafik dan yang lainnya. Di bulan Syura, di bulan Muharram, wabil khusus di tanggal 10. Maka rasa hormat orang Jawa itu tinggi. Karena ketinggian rasa hormat itulah, maka pantang ada keramaian. Karena mensyukuri nikmat Allah di bulan Muharram, selain puasa, bersyukur melalui selamatan, berzikir, kemudian merawat benda-benda tradisi yang pada umumnya dipakai sebagai piranti untuk menghadapi company di masa dulu. Nanti insya Allah besok mudah-mudahan ya kami sempat nanti kami bawakan tombak yang selalu dibawa oleh Mbah Buyut kami sampai kemudian menjadi salah satu hal yang kami senangi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, marilah dalam tradisi dan budaya jangan hanya sekedar memakai kacamata satu, ilmu yang satu, tetapi kita butuh pengembangan multidisiplin ilmu pengetahuan tanpa kita fanatik pada atau fanatisme pada satu pemikiran tertentu. Karena kita dengan fanatisme maka tertutup rahmat Allah yang demikian tiada tara. Terima kasih, mohon maaf atas kekeliruan, kesalahan. Rahmat Allah, keberadaan kami, kanal Hikmatologi, tentu saja dukungan kunjungan Anda sangat memiliki makna. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek biologi dan bersyariah, agama ada kesamaan.